suatu desa, kemudian bilangannya itu harus ada orang 40, ya. Bilangannya itu harus ada orang 40. Jadi 39 jamaah dan yang satu lagi adalah imam. Jadi jumlahnya pas 40, ya. Kemudian apabila waktunya tidak cukup, ya, kemudian sudah waktu zuhurnya hilang, maka lebih baik kita laksanakan sholat zuhur. Itu dalam pertemuan kita yang lalu. Baik, akan kita lanjutkan. Wa faraiduha salasatun khutbatan yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa an tusalli rak'atain fi jama'ah. Fardu sholat Jumat atau rukun sholat Jumat menurut dalam kitab ini itu ada 3. Yang pertama khutbatan yakunu fihima, 2 khutbah yang dilakukan dengan cara berdiri. Kemudian yang kedua wa yajlisu bainahuma, duduk di antara 2 khutbah tersebut. Kemudian yang ketiga wa an tusalli rak'atain, salat 2 rakaat, rak'atain fi jamaah, di dalam berjamaah, ya, salat 2 rakaat berjamaah. Ini rukun termasuk pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama khutbatan yakunu fihima, 2 khutbah, ya. Jadi 2 khutbah dengan cara berdiri. Lalu yang keduanya wa yajlisu bainahuma, duduk di antara 2 khutbah tersebut. Nah, jadi untuk melaksanakan sholat Jumat itu harus ada khutbah. Ya, itu harus ada khutbah. Kalau tidak ada khutbah Jumat, berarti tidak sah sholat Jumatnya. Lebih baik dilakukan sholat zuhur. Kalau memang tidak memenuhi syarat, masjid itu tidak memenuhi syarat, lebih baik dilakukan sholat zuhur. Ya, itu. Karena 2 khutbah ini termasuk fardu, termasuk rukun dalam melakukan sholat Jumat, maka hukumnya adalah wajib berarti, ya, 2 khutbah tersebut. Itu karena rukun, ya. Makanya kalau ada orang yang sedang berkhutbah, imam berkhutbah, makanya kita harus tenang, diam, ya, dengarkan baik-baik, jangan kita berbicara, jangan kita ngobrol. Karena apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawm al-jumu'ah amsit wal imam yaktubu faqad laghal." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawm al-jumu'ah," apabila engkau katakan kepada temanmu, diamlah, ya. Apabila engkau katakan di hari Jumat itu kepada temanmu, diamlah, di saat imam atau khatib sedang berkhutbah, maka sungguh ia telah berbuat sia-sia. Itu makanya ulama mengatakan, menafsirkan bahwa pahala kita tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Sholat Jumatnya memang sah, itu penafsiran yang lain-lain. Itu, ya. Jadi kita harus benar-benar melaksanakan sholat Jumat itu dengan khusyuk, mendengarkan khutbah, ya, dengan khusyuk, jangan banyak berbicara, ya, itu. Khutbah ini, nah, para khatib itu memang mempunyai rukun, ya, khutbah itu. Rukun khutbah itu di dalam kitab ini ada 5. Yang pertama membaca hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga berwasiat takwa. Yang keempat itu membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Dan yang kelima itu berdoa untuk kaum mukminin dan, ya, muslimin dan muslimat, berdoa. Itu, ini rukun. Khutbah itu sebetulnya kalau kita sudah membaca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin, misalkan wa ala washabihi ajma'in, kemudian membaca salah satu ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sah.
itu cukup khutbah itu kalau kita nuruti ya nah iya ibaratnya karena kalau menuruti rukun ya itu baca alhamdulillah kemudian baca selawat kemudian apalagi membaca wasiat takwa misalkan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian baca ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah sudah selesai sebetulnya. Iya, cuman apa tujuan khutbah tersebut? Ya. Tujuan khutbah itu kan memberitahu, ya, memberitahu jamaah, memberitahukan umat. Makanya sebagian ulama itu ada yang mengatakan lagi khutbah itu harus berbahasa Arab. Ya ini, khutbah itu harus berbahasa Arab. Memang betul yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya itu berbahasa Arab karena bahasa lain memang tidak dibutuhkan pada saat itu ya. Tetapi setelah umat Islam banyak tersebar di mana-mana, maka kita orang Indonesia maka kita harus memakai bahasa Indonesia biar orang yang mendengarkan itu mengerti. Kalau kita ngomong bahasa Arab, wong yang mendengarnya tidak mengerti, apa dia yang diomongkan itu kan? Apa dia yang diomongkan itu kan? Nah, tidak jelas namanya kan? Jadi harus jelas, ya. Itu untuk menyampaikan harus jelas, memang harus jelas. Dan khutbah itu juga harus jangan banyak bergerak, jangan kular kilir sana tidak boleh, jangan seperti ceramah, ya. Kalau khutbah itu harus memperhatikan jamaah pandangan lurus, ya harus memperhatikan jamaah, jangan banyak bergerak, boleh bergerak dikit tapi jangan terlalu banyak bergerak. Kalau itu khutbah, ya lain dengan ceramah. Kalau ceramah kan bebas namulak malik terserah, mikir baliknya terserah, tapi khutbah jangan, ya khutbah jangan banyak bergerak. Nada khutbah itu sebetulnya kalau mencontoh Nabi dia memang harus keras kalau khutbah. Lain halnya dengan ceramah. Kalau ceramah kan ada lembut, ada keras, tapi khutbah itu memang harus suaranya keras, lantang. Seperti panglima pasukan itu memang harus seperti itu. Nada khutbah itu memang seperti itu yang dicontohkan Nabi. Ya, harus lantang, keras memang itu. Jadi seperti panglima sedang memerintahkan pasukannya itu nada untuk berkhutbah. Jadi ada lagi di dalam yang lain rukun khutbah itu harus mengucapkan 2 syahadat, ya membaca syahadat. Kalau berarti 6, kalau di sini 5, ya. Karena ada hadis barang siapa berkhutbah kemudian tidak membaca syahadat maka khutbah itu seperti terpotong tangannya. Berarti ya, terpotong tangannya. Berarti harus kita baca syahadat. Makanya alhamdulillahillazi misalkan alhamdulillahillazi ja'ala at-taqwa libasan sholihin ahmadu subhanahu wa ta'ala misalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Biasanya kan ada seperti itu. Nah itu. Jadi berarti harus dibaca ya kalau kita khutbah. Kalau di sini memang tidak ada kelima, tapi kalau di dalam yang lain 6 harus mengucapkan syahadat karena orang yang berkhutbah tidak mengucapkan syahadat maka pelaksanaan sholat Jumat